Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis bersama membaca tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, memasuki Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28-29. Salah satu tema yang kita angkat dari berbagai tema yang terkandung di dalam dua ayat tersebut adalah hukum dari segala sesuatu itu adalah hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal. Yang kita tulis segalanya halal. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28-29 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28-29. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 28, hadza istifhamun bima'na at-ta'ajjubi wat-tawbihi wal-inkari, ay kaifa yahsulu minkumul kufur billah alladhi khalaqakum minal adam wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am thumma yumitukum 'inda istikmali ajalikum wa yujazikum fil qubur thumma yuhyikum ba'dal ba'thi wan nusyur thumma ilaihi turja'un fayujazikumul jazaa'al awfa. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 dengan kata kaifa, bagaimana. Bagaimana ini adalah istifhamun, kata beliau, kata tanya, ungkapan untuk menanyakan sesuatu dengan terjemahan kita bagaimana. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini bisa, bagaimana cara mengkufurinya, bagaimana bisa terjerumus ke dalam kekufuran, dan banyak makna yang terkandung dari kata bagaimana. Namun di sini kata beliau, bima'na ta'ajjubi wat taubihi wal inkar, ada 3 makna yang terkandung di dalam kata kaifanya ini. Yang pertama adalah ta'ajjub. Allah Subhanahu wa ta'ala heran terhadap tingkah orang-orang yang kufur kepadanya.
Kaifanya bagaimananya itu artinya heran. Yang kedua, taubih. Taubih ini artinya menganggap buruk apa yang dilakukan. Kok bagaimana bisa gitu dia melakukan hal ini? Bagaimana bisa dia melakukan hal ini itu bukan berarti dia nggak tahu cara melakukannya dan lain sebagainya, tapi untuk menunjukkan betapa buruknya kelakuan yang dilakukan tadi. Wal ingkari, dan pengingkaran. Jadi bagaimananya itu bukan menanya sesuatu secara karena tidak tahu sesuatu itu bagaimananya, tetapi karena heran, karena menganggap sesuatu yang dilakukan itu buruk, dan untuk mengingkari sesuatu yang sedang ditanyakan. Ai kaifa yahsulu minkumul kufru billahi, yaitu bagaimana bisa terjadi kekufuran dari kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal alladzi khalaqakum minal adam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari tidak ada. Jadi kenapa Allah heran? Kenapa Allah menganggap buruk tindakan kekufuran? Kenapa Allah mengingkari tindakan kekufuran? Karena Allah yang ngasih nikmat, lalu orang-orang kafir tersebut mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan dari mereka itu tidak ada menjadi ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am, dan memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam jenis kenikmatan. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian ketika sudah sempurna ajal kalian. Ketika masing-masing kita sudah sempurna masa waktunya hidup di dunia, maka akan Allah Subhanahu wa taala pisah jasad dari ruh, yang kita bahasakan dengan kematian. Ketika sudah terpisah ruh dengan jasad tadi, Allah berikan balasan di alam kubur. Allah berikan balasan di alam kubur. Kemudian Allah hidupkan kembali setelah Allah matikan. Allah jadikan terpisah ruh dan jasadnya, akhirnya dia berada di alam kubur. Itu kehidupan barzakh. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal ba'tsi wan nusyur. Allah jadikan kehidupan kedua. Jadi kehidupan yang pertama adalah kehidupan kita berada di dunia. Kemudian Allah matikan, lalu Allah jadikan kita berada di alam barzakh. Kemudian Allah bangkitkan, kemudian di saat itu kita dibahasakan berada setelah masa kebangkitan. Masa kebangkitan itu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yuhyikum. Allah hidupkan kembali kita. Hidupnya ini adalah ruh kembali lagi kepada jasad dengan kondisi yang sangat sempurna, kondisi roh dengan jasadnya. Kehidupan di dunia ada ruh dan jasad kita. Namun kenikmatan itu paling dirasakan oleh jasad dibanding dengan ruh. Paling dirasakan oleh jasad dibanding daripada ruh. Kemudian di alam barzakh, kehidupan di alam kubur, terpisah ruh dan jasad tadi ketika ajal, digabung kembali, dikembalikan kembali ruh dengan jasad tadi. Akan tetapi yang paling merasakan nyamannya atau tidak nyamannya adalah ruh. Namun imbasnya terkadang terhubung kepada fisik atau jasad yang terkubur tadi. Beda kalau kondisinya di dunia. Di dunia yang paling banyak merasakan adalah apa? Jasad. Ruhnya kadang menikmati, ada terasa nikmatnya oleh ruh itu sendiri. Ketika terpisah ruh dengan jasad lalu berada di alam barzakh, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut kepada jasad, tapi yang paling merasakan adalah
ruh itu. Yang paling merasakan adalah ruh, dan terkadang terkoneksi antara ruh dengan jasad ketika merasakan kenikmatan ataupun ketika merasakan siksa kubur. Nah, lalu Allah bangkitkan di sini adalah ruh kembali kepada jasadnya dalam kondisi yang paling prima, yaitu apabila diberi nikmat, kedua-duanya sama merasakannya, maksimal dirasakan oleh jasad, maksimal juga dirasakan oleh ruh. Dan itulah kondisi ketika berada di neraka para penduduk neraka, dan ketika berada di surga para penduduk surga. Ketika di neraka, ruh dan jasad itu sama-sama merasakan. Yang kalau di dunia masih yang sering adalah apa? Jasadnya. Tapi kalau di neraka nanti ruh dan jasadnya sama-sama maksimal merasakan siksa itu. Begitu juga ketika berada di surga, sama-sama maksimal merasakan nikmat itu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian kembali, fayujazikumul jazaa'al awfa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balas kalian dengan balasan yang sempurna. Yang masuk neraka dengan kesempurnaan balasannya, yang masuk surga dengan balasan yang sempurna juga dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi wa tahta awamirihi diniyah wa min ba'di dzalika tahta dinihil jazai afayaliqu bikum an takfuru bih. Kata beliau, apabila kita ini berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memerintah urusan agama kita ya Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan balasan kepada kita ya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluputkan dari kita, melainkan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, afayaliku bikum an takfuru bih. Apakah layak kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hal hadza illa jahlun 'azimun wa safahun wa hamaqah, bal alladhi yaliku bikum an tu'minu bih wa tattaquh wa tashkuruh wa takhafu 'adzabah wa tarju thawabah. Kata beliau, kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah yang urusan agama semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan yang akan kita rasakan di dunia, di alam kubur, nanti juga di akhirat setelah kebangkitan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila nekat mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu layak disebutkan dengan jahlun azim, kejahilan yang sangat besar, wasafahun wa hamaqah, sebuah kedunguan kata beliau bahasanya, di bawah jahil lagi, sangat dungu kata beliau. Karena selayaknya kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, takut terhadap azabnya Allah, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang dibawakan oleh Syekh ketika menafsirkan ayat Al-Baqarah ke-28. Kita masuki tafsiran dari beliau, Al-Baqarah ayat 29. Di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 28 tadi Allah sebutkan beberapa nikmat. Yang nikmat itu nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba. Lalu di 29 ini Allah sebutkan nikmat-nikmat yang dirasakan oleh hamba di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian
apa saja yang ada di atas muka bumi semuanya untuk kalian. Apa saja yang di atas muka bumi semuanya untuk kalian. Kata Syekh menafsirkan ayat ini, khalaqalakum barran bikum wa rahmatan jami'a ma 'alal ardi lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibari. Allah menciptakan untuk kalian. Allah ciptakan itu barran bikum, karena Allah mau dermawan kepada kalian. Wa rahmatan, karena Allah sayang kepada kalian. Jami'a ma 'alal ardi, seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah bentuk kedermawanan Allah kepada hambanya, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hamba al-intifa, mengambil manfaat, istimta, menikmati, i'tibar, mengambil pelajaran. Jadi apa saja yang kita temui di atas muka bumi berdasarkan tafsiran ini untuk kita ambil manfaatnya, untuk kita nikmati, dan untuk kita jadikan pelajaran. Semua yang ada di atas muka bumi, apa saja itu, dari yang paling kecil sampai paling besar, dari yang paling indah sampai yang paling buruk, semuanya ada pada salah satu dari tiga yang disebutkan oleh Syekh tadi. Bisa kita ambil manfaatnya, atau bisa kita nikmati, atau bisa kita jadikan pelajaran. Tidak luput dari tiga hal ini. Kemudian dari ayat ini Syekh menyebutkan sebuah kaidah. Kata beliau, wa fi hadhil ayatil azimati dalilun ala anna al-asla fil asya'il ibahati wat taharah. Di dalam ayat yang agung ini terdapat sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal segala sesuatu yang bisa diambil manfaat, yang bisa dinikmati, yang bisa dijadikan pelajaran, ya, yang bisa diambil manfaatnya, yang bisa dinikmati, yang bisa diambil pelajaran darinya, hukum asalnya adalah al-ibahah wat taharah. Boleh untuk dinikmati, boleh untuk diambil manfaatnya, boleh untuk diambil pelajaran darinya, dan hukum asalnya adalah suci. Apa alasannya bisa diambil kaidah ini dari ayat tadi? Li'annaha siqat fi ma'radil imtinani yakhruju bidzalikal khaba'ith fa inna tahrimaha aidan yu'khad min fahwal ayah. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawakan untuk menjelaskan betapa besar pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita kembali kepada ayat. Di ayat ke-28 disebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita ini adalah amwat, sesuatu yang tidak ada, Allah jadikan ada. Ahyakum, Allah hidupkan kalian. Hiduplah kita di atas muka bumi. Summa yumitukum, kemudian dimatikan, dipisah ruh dengan jasad, masuklah kita ke alam barzakh. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian nikmat yang bisa dia rasakan di saat ini di dunia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-29. Nah, karena Allah menyebutkan ini di saat menyebutkan berbagai macam nikmat, lalu dibahasakan lakum untuk kalian, maka diambillah pelajaran ketika Allah menyebutkan dialah Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di atas muka bumi untuk kalian. Seluruh yang ada di atas muka bumi untuk kalian, diambillah dari ayat ini kaidah hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Boleh apa? Boleh diambil manfaatnya, boleh dinikmati, boleh dijadikan pelajaran darinya. Dari sini ketika kita tahu boleh diapakan saja, keluarlah
pembahasan yakhruju bidzalikal khaba'its. Tidak termasuk di dalam kaidah umum tadi adalah perkara-perkara yang buruk. Karena perkara-perkara yang buruk tidak bisa dinikmati, tidak bisa diambil manfaatnya, dan tidak bisa dijadikan pelajaran. Perkara-perkara yang buruk, yang bagaimana maksudnya? Yang pertama, kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Atau yang kedua, mudarat murni. Jadi perkara-perkara yang buruk itu ada dua. Kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua, atau dia mudarat, murni kemudaratan. Tidak ada sedikit pun padanya manfaat. Kalau yang pertama tadi ada sedikit manfaat, namun sayang manfaatnya kalah oleh keburukannya. Contohnya apa? Khamar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di khamar itu ada manfaat, tetapi mudaratnya dan mafsadatnya lebih besar. Sehingga ketika kita sebutkan kaidah hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan suci, maksudnya adalah yang dia mudaratnya kalah oleh manfaatnya. Mudaratnya kalah oleh manfaatnya. Bagaimana kalau ada kita temukan sesuatu manfaatnya seimbang dengan mudaratnya? Manfaatnya seimbang dengan mudaratnya. Kalau dia seimbang, ini disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti, penulis tafsir Adwaul Bayan, masuk kategori yang diharamkan, tidak masuk kaidah umum ini. Kalau ada yang seimbang, namun rata-rata dan seringnya ketika kita mengkaji suatu benda, suatu barang, suatu tindakan, suatu perbuatan, itu kalau enggak manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang khamar, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Khamar ini benda. Kalau maisir apa? Judi. Judi itu apa? Perbuatan. Judi itu perbuatan. Maka masuk dalam kaidah ini benda dan perbuatan. Hukum asal segala sesuatu. Sesuatunya apa? Bisa benda, bisa perbuatan, bisa tindakan, atau bahasa kita interaksi atau muamalah. Hukum asal muamalah. Hukum asal interaksi. Entah itu jual beli, entah itu sifatnya sosial, entah itu cari keuntungan. Hukum asal segala sesuatu tindakan boleh dan suci. Hukum asal segala sesuatu benda itu hukum asalnya adalah apa? Boleh dinikmati, boleh diambil manfaat darinya, dan apa? Diambil pelajaran darinya. Kecuali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul fihima, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, di dalam khamar itu benda, di dalam maisir artinya judi yaitu tindakan, ismun kabirun, qul fihima ismun fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam khamar dan maisir itu, di dalam benda yang namanya khamar, di dalam tindakan atau perbuatan yang namanya judi, ada dosa yang besar, ada juga manfaat untuk manusia. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga kaidah ini maksudnya adalah segala benda, segala perbuatan yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, atau dia manfaat murni, maka hukum asalnya boleh dan suci. Boleh dan suci. Wa ma'rifatul maqsudi minha wa annaha khalaqaha linaf'ina wa fama fihi dararun fahuwa kharijun min dzalika. Apa saja yang ada mudarat di dalam benda atau tindakan tersebut, maka tidak masuk kaidah. Fahuwa kharijun min dzalika, keluar dari kaidah kita. Wa min tamami ni'matihi mana'ana minal khaba'ith,
Dan dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, Allah larang kita melakukan sesuatu yang buruk atau mengkonsumsi sesuatu yang buruk. Sekarang kita belajar memakai kaidah ini. Masukkah rokok ke dalam kaidah hukum asal sesuatu adalah halal dan boleh, atau halal dan suci? Rokok masuk nggak? Rokok itu kalau kita timbang manfaatnya dengan mudaratnya, mana yang lebih besar? Seimbang, ya. Seimbang nggak rokok dengan rokok itu manfaat dan mudaratnya? Atau ternyata manfaat rokok itu lebih besar daripada mudaratnya? Zat rokok loh, bukan dari rokok itu menciptakan lapangan kerja. Allah takdirkan nyamuk juga bisa melahirkan lapangan kerja, ya kan? Bisa pabrik obat nyamuk. Nyamuk bisa Allah takdirkan melahirkan lapangan kerja. Lebih kecil dari nyamuk pun bisa melahirkan lapangan kerja. Siapa? Yang baru-baru pergi dan masih ada sebagiannya apa? Tuan Corona, ya kan? Lebih kecil lagi dari nyamuk, bisa. Halal kita makan corona? Enggak kan? Manfaatnya besar. Kita lihat dari zatnya. Zatnya ini rokok itu zatnya, manfaatnya seimbang nggak dengan mudaratnya? Atau manfaatnya apakah lebih besar daripada mudaratnya? Zat rokok. Mudaratnya kan lebih besar, itu jelas sudah ditulis, itu menyebabkan banyak hal, ya kan? Penyakit, dipoto sudah penyakitnya, bisa bikin bolong tenggorokan, ya kan? Gangguan kehamilan, bisa menyebabkan impotensi. Kalau impoten tidak bisa berkembang biak dong manusia. Jadi manfaatnya kan lebih besar dari mudaratnya, ya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya jelaslah haram rokok itu. Yang memfatwakan makruh berarti dia menganggap minimal seimbang. Dari mana dia menilai seimbang itu ya kira-kira? Dikunyah-kunyah juga nggak enak, ya kan? Cuman di asapnya itu kalau ditiup batuk. Di mana nikmatnya bisa bikin batuk itu? Sama seperti tertawa, Ustaz. Tertawa itu saking nikmatnya bisa batuk kita, ya kan? Dikiaskannya menghisap rokok dengan tertawa. Nggak bisa. Zatnya yang kita ingin bahas, zat rokoknya itu. Kalau yang di luarnya itu kan efek ibaratnya sesuatu yang di luar rokok, tapi zat rokoknya itu yang ingin dibahas. Bukan karena dia menciptakan lapangan kerja, bukan karena rokok ini, bukan, tapi kembali kepada zat rokok itu sendiri. Zat rokok itu manfaatnya dengan mudaratnya bagaimana? Seperti itulah khamar, ya, itsmuhuma akbaru minafihima. Dan diantara bentuk nikmat Allah kepada hamba yang Allah berikan kepada hamba, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba, Allah larang hamba mendekati benda yang buruk atau mendekati tindakan yang buruk. Nikmat yang Allah berikan kepada kita selain disilahkan juga dilarang. Larangan Allah itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih tahu ini tidak bagus, itu kan nikmat. Itu harus disyukuri, bukan seperti sebagian orang dulu, ya, ketika tahu sekalinya haram lah, jaka kada usah tahu. Ya. Maka tahu kan di cara berpikirnya kalau tidak tahu sesuatu kan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama mengklasifikasi antara jahil yang karena dia kondisinya, ada jahil yang karena memang dia malas belajar. Jahil yang karena kondisinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau jahil karena malas belajar, tidak ada maaf baginya karena dia malas.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan, hukum asal benda atau hukum asal benda dan perbuatan, kita bahasakan ya. Hukum asal benda dan perbuatan yang dia itu tidak mengandung mudarat atau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya adalah halal, boleh, dan suci. Halal, boleh, dan suci. Ada beberapa pengecualian. Salah satunya kita sebutkan tadi. Kalau mudarat dan manfaatnya sama, atau kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ini dikecualikan. Ada tindakan, ada perbuatan yang mudarat dan manfaatnya seimbang, maka tidak dilakukan. Haram untuk dilakukan, kita tinggalkan. Atau kalau ada perbuatan yang manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka haram dilakukan tindakan tersebut. Kemudian benda. Benda tadi manfaat dan mudaratnya seimbang, tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita pakai. Kemudian ada benda yang mudaratnya lebih kecil daripada manfaatnya, manfaatnya besar, dia ada mudarat, ada. Berlebihan bisa mendatangkan mudarat, tapi kalau biasa-biasa saja kita memakainya, normal-normal saja seperti umumnya kita pemakaian hari-hari kita, maka itu tidak mendatangkan mudarat sama sekali mungkin. Maka ini hukum asalnya adalah halal. Jadi semua pepohonan, semua daun-daunan, buah-buahan, sayur-sayuran masuk hukum asal ini, bendanya. Dikecualikan darinya apa? Daun ganja. Kenapa? Karena dia sama seperti khamar. Di mana titik samanya? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu kita menyamakannya. Buah-buahan yang mengandung racun jika dikonsumsi berlebih, berarti kalau dikonsumsi tidak berlebih dan sesuai takaran, artinya dia lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya, maka halal hukumnya. Halal hukumnya. Baik. Ada pengecualian yang belum kita sebutkan, yaitu daging, ya, hewan-hewan sembelihan hukum asalnya adalah haram. Daging hewan-hewan sembelihan hukum asalnya adalah haram, yang ada di atas daratan. Segala sesuatu yang ada di atas daratan ini, hewan-hewan sembelihannya, daging-daging dari hewan sembelihan tersebut hukum asalnya adalah haram. Kenapa haram? Karena hewan-hewan tersebut ada syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa jadi halal. Ada syarat yang harus dipenuhi agar dia jadi halal. Beda dengan hewan-hewan yang ada di lautan atau di air. Hewan-hewan yang ada di lautan, ada di air, tidak ada syarat untuk mengkonsumsinya. Ikan mati, terdampar di pantai, terdampar di pinggir sungai, diambil, dimasak, halal. Ikan mati karena kelahi, ya kan? Kelahi ikannya ini melakukan tindakan kezaliman, ya, saling menzalimi mereka kan. Ya, melakukan dosa, ikan setelah melakukan dosa besar mati, dia bisa dikonsumsi, ya. Ikannya, atau ikannya bunuh diri, bisa ikan bunuh diri kan? Bunuh diri ikannya. Beda dengan hewan.
Ada hewan yang ada di daratan, bunuh diri dia. Mustahil bagi kita untuk melengkapi syarat dia jadi halal. Apa itu? Menyembelih. Nah, nggak mungkin. Kalau mungkin bisa. Ada hewan tersebut bukan termasuk hewan yang dilarang secara umum, ya kan? Misalnya kambing bunuh diri, atau ada ayam bunuh diri, lompat dia dari tebing jurang, kita di bawah jurang, masih sempat untuk kita menyembelihnya, berarti syaratnya masih bisa dipenuhi, halal lah dia. Artinya yang ingin kita tegaskan di sini, kenapa hukum asal daging-dagingan hewan-hewan yang ada di atas daratan itu hukum asalnya haram? Karena ada banyak syarat yang harus kita penuhi agar dia halal. Ada banyak syarat yang harus kita penuhi agar dia halal. Berbeda dengan ikan dan kawan-kawannya yang berada di air. Buaya halal atau haram? Tergantung, Ustaz. Kalau dia buaya darat maka haram. Kalau dia buaya sungai, ya kan, yang dia memang tinggal di sungai, berkembang biak di sungai, maka diperselisihkan. Tapi secara hukum asal dia adalah halal. Karena Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan lautan dan segala yang semisal dengan lautan, al-hillu maitatuhu, yang bangkainya adalah halal. Artinya belum jadi bangkai dia lebih lagi, bangkainya saja halal, ya, apalagi ketika dia belum jadi bangkai. Beda dengan hewan yang ada di daratan, ya, hewan yang ada di daratan kalau dia udah jadi bangkai tidak bisa kita konsumsi, kecuali kalau dalam satu keadaan boleh makan bangkai, kecuali dalam satu keadaan terpaksa, ya, terpaksa. Makan bangkai saudara sendiri itu juga boleh kalau kondisi tertentu, ya. Gibah itu ada kapan boleh gibah? Ketika minta fatwa, ketika mencari solusi yang benar-benar orang tersebut yang kita sampaikan sesuatu kepadanya yang unsurnya adalah unsur gibah, maka ketika memang itu solusi yang dicari, halal lah itu. Ya, makan bangkai yang halal. Bisa tuh jadi judul tuh. Kapan judul buku makan bangkai yang halal. Jadi ada dua pengecualian, ya. Hukum asal segala sesuatu yang ada di atas muka bumi adalah halal, boleh dilakukan, misalnya itu kalau itu perbuatan, dan suci. Boleh kita sentuh, boleh kita pegang gitu, hukum asalnya segala sesuatu itu. Dikecualikan darinya sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, atau dia murni kemudaratan. Ini hukum asalnya adalah haram. Kemudian daging-daging atau hewan-hewan yang dia banyak syarat yang harus kita penuhi agar dia halal dikonsumsi, maka hukum asalnya adalah haram. Maka diambillah, digaris bawahilah bahwa hukum asal segala hewan yang dia harus disembelih, hukum asalnya adalah haram. Berbeda dengan hewan-hewan yang ada di air, di sungai, di laut, di danau, ya, ikan dan kawan-kawannya. Beda. Ada kuda laut, ada anjing laut, ada babi laut, raksasa laut, entah apalah bahasanya itu, manusia laut, ya. Halal. Dan mungkin ulun pernah cerita, ya, ada namanya dulu nisnas, makhluk yang namanya nisnas. Di banyak kitab fikih itu dibahas nisnas, yang menunjukkan bahwasanya makhluk ini ada dalam pandangan ulama fikih. Apa itu nisnas? Bisa pian cari di Google gambarnya. Jadi gambarannya menurut ulama fikih, kalau gambarnya di Google itu ilustrasi saja, ya. Kalau digambarkan oleh para ulama fikih, dia itu setengahnya manusia. Matanya satu, tangannya satu, kakinya satu, dia melompat-lompat dan dia bisa bicara. Itu jadi hewan buruan dan boleh dimakan. Jadi kalau sekiranya ada manusia duyung
laki-laki duyung dan putri duyung, sikat aja. Mungkin itu lebih mencerdaskan ya kan, karena nambah otaknya itu ya. Baik, kita lanjutkan menyelesaikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ayat 29. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan untuk kita segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, summastawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa menuju langit. Jadi istiwa kata para ulama itu ada 3 penggunaan. Istawa yang di sini mempergunakan ila, beristiwa kepada langit. Artinya menuju, pergi menuju. Ada ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata istawa. Dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek, tidak juga memerlukan huruf tambahan. Kalau ini tadi Al-Baqarah ayat 29, istawa ditambah huruf ila, ke ditambah ke, beristiwa ke gitu. Di sini ada istawa yang dia tidak memerlukan huruf. Contohnya adalah Al-Quran surah Al-Qasas ayat 14. Istawa di dalam Al-Quran surah Qasas ayat 14 ini artinya sempurna. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika dia sudah sampai puncak usianya dan dia berada pada kondisi sempurnanya seorang manusia. Istawa artinya sempurna. Kemudian ada istawa yang pakai tambahan huruf ala. Ala artinya di atas ya. Tadi istawa ila, ada istawa ala. Kalau istawa ala ini artinya berada tinggi di atas, atau juga artinya duduk, atau juga artinya berdiam. Summastawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Tidak bisa kita terjemahkan menuju, karena untuk menerjemahkan istawa kepada arti menuju harus pakai ila, sedangkan di sini pakai ala, pakai huruf ala. Maka diterjemahkanlah berada tinggi di atas arasy, atau litastawu ala zuhurihi, agar kalian berada di atas punggung-punggungnya. Az-Zukhruf ayat 13. Az-Zukhruf ayat 13. Jadi ini ada 3 makna istiwa, 3 makna dari kata istiwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah ciptakan langit itu menjadi 7 lapis. Langit itu 7 lapis, dan ayat lain menunjukkan bahwasanya bumi juga 7 lapis. Dan masing-masing langit ada penghuninya, ada nabi yang menghuni di masing-masing langit tersebut. Langit yang paling dekat dengan kita disebut dengan langit dunia. Dunia itu artinya dunuun. Kalau dono artinya apa? Dunuun. Dal waw ya, dunun. Dal nun waw. Kalau dunia itu kan dal nun iya. Sama maknanya. Paling bawah, paling dekat. Paling bawah dan paling dekat. Langit dunia adalah langit yang paling bawah, yang paling dekat. Hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berpisah ruh dengan jasadnya, ada kemungkinan dia bisa naik ke atas langit dunia, ada kemungkinan dia hanya sampai ke langit dunia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar. Itu tandanya bakal disiksa di alam kuburnya. Beda dengan kalau bisa masuk ke langit pertama dan terus sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, kembalikan kepada hambaku ini, taruh catatannya di
catatan apa? Catatan orang-orang yang baik, ya, catatan orang-orang baik. Nah, dia bakal dapat nikmat. Dari situ saja ruh akan sudah tahu, ya. Ruh sudah tahu. Bahkan sebelum itu, ketika ruh berpisah dengan jasad kan dikafani. Ada yang dapat kafan yang indah, ada dapat kafan yang jelek dari malaikat. Malaikat bawakan kafan khusus untuk ruh itu sendiri. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah sepakat ilmu Allah Subhanahu wa taala itu detail terhadap segala sesuatu. Beda dengan apa? Orang-orang Syiah atau yang semisal dengan mereka, atau non ahlu sunnah wal jamaah sekalipun. Mereka mengatakan ilmu Allah itu ilmu yang global, umum saja. Dia tidak mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Dia tidak mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah. Allah Subhanahu wa taala alima ma kana, Allah mengetahui yang telah terjadi. Wa ma yakunu, mengetahui yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu, apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, apa yang belum terjadi. Wa kaifa kana idza yakun, dan bagaimana kalau sekiranya sesuatu yang belum terjadi dan tidak terjadi ini, kalau dia terjadi itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada akidah al-bada namanya. Allah belum mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Ini akidah yang dianut oleh orang-orang Syiah dan beberapa kelompok non Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah mengetahui segala sesuatu berdasarkan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah sebutkan, ya, wa huwa bikulli syai'in alimun. Dialah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sesuatu. Jadi segala sesuatunya yang terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak akan terjadi. Yang tidak akan terjadi ini kalau terjadi gimana kejadiannya Allah tahu. Yang belum terjadi ini kalau dia terjadi nanti bagaimana kejadiannya Allah Subhanahu wa taala tahu. Inilah konsekuensi dari kata bikulli syai'in alim. Terhadap segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Dan inilah keyakinan dari kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.